Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Jadi sampai saat ini belum ada putusan ya Pak? Belum. Setahu saya belum ada putusan dari Pak Menteri apakah menyetujui permintaan atau tidak. Karena di surat Pak Gubernur itu, Pak Gubernur meminta agar menunda sementara plan of development dari Mubadala karena masih ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Polemik mengenai persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development atau POD lapangan Tangkulo di wilayah kerja South Andaman kembali memunculkan pertanyaan serius. Ini tentu saja bukan soal masa depan salah satu proyek gas terbesar yang pernah ditemukan di perairan Aceh, tapi juga mengenai konsistensi informasi yang disampaikan kepada masyarakat atau publik. Perdebatan bermula ketika Kepala Badan Pengelola Migas Aceh atau BPMA Nasri Jalal dalam satu wawancara menyatakan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia belum menyetujui POB Mubadala Energi. Menurut Nasri, salah satu faktor yang mempengaruhi belum terbitnya persetujuan tersebut karena adanya surat dari Gubernur Aceh Mujahid Manaf atau Mualim pada pemerintah pusat. Pernyataan itu segera memantik perhatian publik, sebab di saat yang hampir bersamaan beredar dokumen yang diklaim sebagai surat persetujuan POD Mubadala yang ditandatangani Menteri SDM pada 9 Maret 2026 lalu. Jika dokumen tersebut otentik, maka muncul kontradiksi yang sulit diabaikan. Maklum saja terdapat dua narasi yang berbeda mengenai status proyek yang sama. Narasi pertama datang dari Kepala BPMA Nasri Jalal yang menyatakan bahwa Menteri ESDM belum menyetujui POD 1 pekan lalu di Banda Aceh. Narasi kedua justru muncul dari perkembangan terbaru yang disampaikan pemerintah Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengungkap, Gubernur Aceh telah bertemu langsung dengan Kepala SKK Migas Joko Siswanto di Jakarta. Dalam pertemuan itu, SKK Migas disebut bersedia mengakomodasi revisi POD yang akan diajukan pemerintah Aceh. Pernyataan Nurlis ini secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa POD memang sudah ada dan menjadi dokumen yang sedang dibahas untuk direvisi. Sebab secara logika administrasi, sulit membayangkan adanya pembahasan revisi terhadap dokumen yang belum pernah disetujui atau belum eksis secara formal. Fakta lain yang memperkuat asumsi tersebut adalah penjelasan Nurlis mengenai isi POD yang berlaku saat ini. Ia menyebut bahwa sesuai POD yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026 lalu, skema pengembangan South Andaman menggunakan fasilitas Floating Production Stroke and Offloading atau FPSO di laut sebelum gas dialirkan ke Offshore Receiving Facility atau ORF di Kek Arun Loksmawe. Itu sebab kalimat sesuai POD yang telah ditetapkan menjadi bagian penting dari perdebatan ini. Sebab pernyataan tersebut menunjukkan adanya dokumen perencanaan yang telah memperoleh penetapan dari otoritas terkait. Nah, pada titik inilah muncul pertanyaan yang layak dijawab Kepala BPMA Nasri Jalal. Jika POD memang telah ditetapkan pada Maret 2026 lalu sebagaimana disampaikan pemerintah Aceh, lalu apa yang dimaksud Nasri ketika menyatakan Menteri SDM belum menyetujuinya? Apakah yang dimaksud adalah persetujuan atas revisi POD yang diminta pemerintah Aceh? Ataukah terdapat perbedaan pemahaman mengenai status administrasi dokumen tersebut? Penjelasan ini menjadi penting karena menyangkut kredibilitas informasi publik. Terlebih, BPMA merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk mengelola sektor hulu migas Aceh dan menjadi representasi kepentingan daerah dalam hubungan dengan pemerintah pusat serta kontraktor migas. Di sisi lain, sikap pemerintah Aceh sendiri sebenarnya cukup jelas. Mualim tidak menolak investasi Mubadala maupun pengembangan lapangan Tangkulo. Pemerintah Aceh hanya meminta perubahan skema pengelolaan gas agar dilakukan langsung di darat melalui fasilitas di Kek Arun, bukan melalui FPSO di laut. Argumentasi yang dibangun pemerintah Aceh juga berbasis pada perkembangan ekonomi daerah. Bayangkan, pengolahan gas di darat dinilai akan menciptakan efek berganda yang lebih besar, mulai dari kebangkitan industri pupuk dan petrokimia, penciptaan lapangan kerja, hingga tumbuhnya sektor-sektor ekonomi pendukung lainnya. Karena itu, substansi perdebatan sesungguhnya bukan lagi pada soal menerima atau menolak investasi. Persoalannya bergeser pada bagaimana Aceh memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari cadangan gas raksasa South Andaman.
Dalam konteks tersebut, pernyataan yang saling bertentangan mengenai status POD justru berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Publik membutuhkan informasi yang jelas, seragam, dan dapat diverifikasi. Sebab hingga hari ini yang terlihat bukan hanya perbedaan pandangan mengenai masa depan Blok Andaman, melainkan juga perbedaan narasi antar lembaga yang seharusnya berada dalam satu garis koordinasi. Jika memang POD telah disetujui pada Maret 2026, maka pernyataan bahwa Menteri SDM belum memberikan persetujuan perlu dijelaskan secara terbuka oleh Kepala BPMA Nasri Jalal. Sebaliknya, jika persetujuan itu belum final, pemerintah pusat dan SKK Migas juga perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status dokumen yang beredar. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap proyek SOT Andaman, transparansi bukan lagi pilihan, tapi melainkan suatu keharusan. Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya sebuah dokumen perencanaan, tapi juga masa depan ekonomi Aceh dalam beberapa dekade mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.